view laut teman-teman. Nanti aku bakal ajak kalian ke sana. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku ya. Masih di pedesaan Jepang di daerah Misaki, Ehime. Dan di video kali ini aku bakal ajak kalian belusukan lagi ya. Nanti seperti apa perjalanan kita kali ini, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan sekarang aku lagi di jalan utama ya, udah sampai tadi. Jalan kaki dari rumah, naik sepeda sih sebenarnya sih. Dan kalau di sini itu kemana-mana itu nggak pakai mobil, itu bakalan susah ya teman-teman. Dan selain mobil juga kalau mau perjalanan jauh, ini transportasi andalan ya selain sepeda. Ini kita naik bis. Dan ini kondisi halte bisnya seperti ini. Ada tumpukan sampah di situ dan kotor ya teman-teman, karena ini udah lama banget halte bis ini, dan mungkin karena jarang digunakan ya, jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Udah sedikit lapuk ya. Ini untuk perjalanan dari Misaki ke Yawatahama itu sekitar 40 menitan ya. Itu naik mobil ataupun naik bis itu kurang lebih sama. Dan di sini tuh jadwal keberangkatan perharinya itu cuma ada 2 kali pemberangkatan ya teman-teman di daerah sini. Jadi pagi sekitar jam setengah 7 pagi sama jam setengah 3 siang ya, itu perjalanan menuju ke Yawatahama. Mungkin kalau teman-teman belum tahu daerah Yawatahama, teman-teman bisa lihat di videoku yang sebelumnya ya. Tapi hari ini aku nggak naik bis, nggak ke Yawatahama. Kita bakal lihat pemukiman penduduk di desa sebelah ya. Nanti kira-kira seperti apa suasananya, ikuti terus video ini sampai selesai. Kita naik sepeda ya. Ini di seberang jalan ada rumah ya teman-teman, tapi kayaknya ini udah nggak dihuni sepertinya. Karena di daerahku banyak sekali perbukitan ya. Jadi pemerintah di sini tuh bikin tunnel atau terowongan seperti ini untuk mempermudah jalur transportasi.
Ini lumayan panjang ya teman-teman. Dan pemandangannya masih sama ya, karena ini benar-benar di pedesaan. Masih ada perkebunan jeruk. Di sini juga ada bengkel mobil, lumayan gede ya di sini. Di bawah jembatan juga tanaman jeruk semua ya. Dan mungkin teman-teman kalau lihat itu masih dibungkus santai ya, atau pembungkus dari kain berwarna putih, dan belum dipanen semua ya untuk yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini udah dipanen. Nanti mungkin sekitaran bulan 3 bakal dipanen lagi. Ini pohon bambu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa kalau di sini tuh pohon bambunya bersih ya di ros-rosnya. Kalau di kita kan seperti ada pelepah-pelepahnya gitu yang udah kecoklatan. Ini kalau di sini bersih dari bawah sampai atas. Ini di sini juga ternyata lagi ada proses perbaikan jembatan ya. Ini ada engine kompresor nih teman-teman, ditinggal di pinggir jalan seperti ini dan nggak hilang ya. Ini mungkin salah satu tempat kerjaku di pengepakan jeruk yang sekarang ya teman-teman. Tempatnya kecil, karyawannya juga nggak sampai 50, dan sebagian besar itu obatsang ya, atau nenek-nenek atau mbah-mbah. Kebetulan juga aku hari ini lagi libur, tapi ada aktivitas di kantor ya, karena dari petani juga masih ngedrop hasil panenan jeruk buat dikerjain besok. Sambil jalan ya teman-teman, jadi nanti di video kali ini aku juga bakal
jelasin sekalian ya, karena kemarin di videoku sebelumnya ada komen konten ya tentang plus minus pertanian nomaden di Jepang itu seperti apa. Oke, aku bakal ngasih tahu minusnya dulu ya. Ini seperti yang teman-teman lihat, kalau di pertanian kan otomatis ada di pedesaan seperti ini ya. Dan minus yang pertama itu karena kita posisinya ada di pedesaan, jadi kemana-mana itu benar-benar sulit ya, kecuali kalau ada kendaraan mobil lah ya yang paling penting itu. Dan terus juga kalau di pedesaan itu, kalau di tempatku yang sekarang ya, itu cuma ada satu kombini dan dua warung kecil gitu ya, kayak supa-supa kecil gitu. Dan supa kecil ini tuh jual kayak bahan-bahan pokok seperti sayur, 9 bahan pokok gitulah ya teman-teman. Dan itu harganya lumayan mahal dibandingkan dengan supa yang ada di perkotaan ya. Kalau aku bandingkan dengan yang ada di Yawatahama ya teman-teman. Itu minusnya ya. Nih kalau di sini masih banyak burung gagak nih teman-teman. Kelihatan nggak? Mungkin minusnya kayak gitu ya teman-teman, masalah penempatan kerja. Terus ini lagi minusnya, kita jadi sering, karena nomaden itu nggak menetap 1 tahun gitu, atau beberapa tahun ya, satu tempat maksudnya gitu. Untuk yang nomaden ini, untuk yang berpindah-pindah itu pas ribet kalau lagi pindahan ya teman-teman. Jadi misalkan aku sekarang di Ehime, di packing jeruk itu sekitar 4 bulanan lah, katakanlah seperti itu ya. Nanti di bulan terakhir kita harus kirim-kirim barang ya untuk pindah ke tempat selanjutnya. Ini jadi tempat selanjutnya ini udah ditentuin atau udah diputusin sama perusahaan outsourcing kita ya, HKNKSA kita. Setelah ini misalkan dari Ehime aku bakal ke Oita ya, prefektur Oita, dan itu mau nggak mau kita harus kirim barang bawaan kita ke tempat tinggal yang baru. Dan di tahun-tahun sebelumnya aku memang untuk pindahan itu biaya ditanggung perusahaan ya, jadi aman. Jadi kita tinggal siapin barangnya aja, di packing yang bener, terus dikirim ke alamat tempat kerja kita yang baru. Seperti itu ya minusnya ya. Jadi mungkin agak sedikit ribet dan sedikit capek ya untuk masalah pindah tempat kerja yang baru dan pengiriman barang. Terus untuk masalah kerjaan sih alhamdulillah sampai saat ini aku udah jalan di tahun yang kedua itu aman-aman aja ya. Masalah capek atau dimarahin atau dikomplain itu umum lah ya, namanya kerja juga dimanapun. Aku yakin ya bakal ada hal-hal yang semacam itu ya.
Sekarang aku udah ada di balik bukit, udah lumayan naik ke atas, dan di balik bukit ternyata ada pemandangan laut seperti ini teman-teman. Ini jalannya menurun nih. Ini benar-benar sepi ya teman-teman. Dan masih sama, ini di sebelah bawah ini tanaman jeruk semua di setiap lereng-lereng bukit. Ini sebelahnya laut. Ini dan di sebelah sini nih ada pemukiman penduduk ya teman-teman. Nanti aku bakal ajak kalian ke sana. Terus kemarin ada pemberitaan di Jepang itu kalau pemerintah Jepang bakal mensupport sekitar 500 juta rupiah ya kalau nggak salah dengar. Nanti teman-teman cek sendiri di berita. Ini pemerintah Jepang nyediain uang sekitar 500 juta kepada warganya agar mau tinggal di pedesaan Jepang. Ini kalau ini teman-teman dikasih duit 500 juta nih, kira-kira mau tinggal di sini apa enggak nih? Dengan suasana alam seperti ini. Ini kira-kira pada mau enggak nih? Kalau aku mikir-mikir lagi ya, tinggal di tempat seperti ini. Jadi penduduk di sini tuh rata-rata udah lanjut usia ya teman-teman. Dan mereka itu berprofesi sebagai petani jeruk. Dan rata-rata anak-anak dari petani jeruk ini maksudnya itu setelah mereka lulus sekolah, misalkan SMA dan atau melanjutkan kuliah, itu mereka langsung ke kota ya untuk melanjutkan sekolah ataupun kerja, karena peluang di kota itu untuk mendapat pekerjaan itu lebih menjanjikan. Ini ada simpangan, kita coba ke kiri dulu ya. View laut teman-teman. Ini di bulan kemarin aku sempat kerja di ladang ini, 1 hari full panen jeruk. Ini di bawah ada dermaga buat bersandar kapal-kapal kecil ya. Itu di ini nih lagi ada orang mancing. Aku zoom coba. Ada orang mancing teman-teman di bawah.
Jadi di daerah Misaki ini selain perbukitan juga dikelilingi sama lautan ya teman-teman. Tuh lihat, ini perkebunan jeruk semua tuh. Pemandangannya subhanallah. Ini sekarang di belakang aku laut ya teman-teman. Jadi itu tadi minusnya ya kerja di pertanian nomaden, pindah-pindah tempat pakai visa Tokutekino. Dan mungkin itu ya minusnya ya. Terus plusnya, kelebihannya apa bang? Karena kita kerjanya kan pindah-pindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sekalian kerja, sekalian kita jalan-jalan. Ya seperti ini ya teman-teman. Ini salah satu keuntungan kita kerja pindah-pindah tempat ya. Jadi sekarang aku ada di Ehime. Jadi di waktu libur kayak hari ini itu aku bisa mengeksplor ya apa sih ya, tempat-tempat yang ada di sekitar tempat tinggal kita seperti ini. Karena di pedesaan, jadi alamnya itu masih ya bisa dibilang masih asri ya teman-teman. Kayak perbukitan seperti ini, terus ada laut juga seperti ini. Jadi setiap kita pergi ke tempat baru itu pasti ada pengalaman baru lah, suasananya baru juga, terus ketemu orang-orang baru, orang-orang Jepang di tempat kerja baru itu dengan berbagai karakter ya. Nanti teman-teman bakal tahu lah ya nanti kalau udah sampai di sini. Jadi di pertanian itu aku selama tahun kemarin itu dalam 1 tahun ada sekitar 5 kali pindah tempat kerja ya teman-teman. Dan di Ehime ini jangka waktu kerjanya paling lama, sekitar 4 atau 5 bulanan ya. Dan rata-rata paling sedikit itu sekitar 1 bulan 2 bulan gitu ya. Dan untuk tempat kerjanya, walaupun aku ini Tokutekino pertanian ya, nggak melulu kerja itu di ladang ya untuk yang nomaden ya teman-teman. Jadi ada beberapa tempat yang aku kerjanya itu di dalam pabrik ya, seperti sekarang ya di Ehime itu aku kerja di dalam pabrik packing jeruk ya. Terus ya kadang-kadang sih ikut panen juga, bantu petani di sini buat panen jeruk. Ini aku juga pernah di sini ya 1 hari full panen jeruk. Dan petani jeruk di sini tuh ladangnya luas-luas ya, nggak cuma di sini aja. Nanti kalau ini sudah selesai nanti pindah lagi kemana gitu. Jadi nggak satu titik ya teman-teman. Ini udah sampai di pemukiman penduduk ya teman-teman. Ada motor.
jeruknya nih teman-teman. Masih belum dipanen ya, tapi udah matang ini. Ini jalannya nurun, harus pelan-pelan. Ini naiknya nih ntar yang bikin capek. Tapi emang ini view pemandangan lautnya nih luar biasa. Dan kita udah sampai di perkampungan penduduk yang tadi kita lihat dari kejauhan ya. Tapi sepi banget. Tambah dingin teman-teman di sini. Ini ternyata jalannya cuma mentok sampai sini teman-teman. Dan jalan ini itu tadi menuju sampai ke bawah ya, yang ada dermaga buat orang-orang mancing. Tapi aku nggak turun ke bawah ya, karena nanti ini naiknya bakal lumayan melelahkan. Jadi kurang lebih suasananya seperti ini ya. Kita coba naik ke perkampungan penduduk kali ya teman-teman. Kita coba naik sebentar ke sana. Oke ya teman-teman, aku bakal naik ke atas ya. Kita lihat ke atas. Ini lumayan menanjak sekali jalannya. Kalau dilihat dari sekilas sih sepi ya. Tapi pemandangannya emang benar-benar indah di sini. Assalamualaikum.
Ini aku tadi udah dari atas ya teman-teman. Ini udah balik lagi ke parkir sepedanya. Jadi kurang lebih jalan-jalan kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Ya masih di Jepang, bagian pedesaan dengan pemandangan alam seperti ini dan pemukiman penduduk yang tadi sekilas sepi ya. Aku naik ke atas ya, walaupun ya masih ada kendaraan, kelihatan kendaraan mobil gitu di samping-samping seperti ini. Dan aku rasa sih ini bangunan-bangunan tua ya, udah lama juga. Ini kalau teman-teman yang lihat video ini, kalau pemerintah Jepang ngasih uang 500 juta ke kalian, kira-kira mau dan betah nggak tinggal di pedesaan Jepang seperti ini? Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Ikuti terus video-video berikutnya. Kita OTW pulang.